Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Citamonoo maupun rekan-rekan guru yang lainnya, juga kepada beliaunya Bapak Yosef Heri Kristianto selaku calon guru penggerak yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang satu tema yang menjadi unsur pendukung kegiatan beliau, yaitu tentang budaya positif. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat di papan layar adalah salam dan bahagia. Mudah-mudahan kita hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita dan akan dilancarkan segala urusan kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa budaya positif yang ada di lingkungan sekolah perlu kita kembangkan. Di antaranya mungkin antara sesama rekan kerja, ya, atau mungkin juga antara kita sebagai pendidik atau pengajar dengan siswa, dan atau mungkin dengan masyarakat sekitar kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penjelasan lebih lanjut, lebih detail, lebih rinci, kita serahkan kepada beliaunya, kepada Bapak Yosef Heri Kristianto untuk bisa melanjutkan materi pada hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Wakil atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Citamonoo 2, Bapak Somo Jaritomo, dan yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri Citamonoo 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena di sini panjenengan semua telah memberikan waktu dan tenaganya untuk belajar bersama. Ini kita langsung saja ya. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyatanya, yaitu berkaitan dengan budaya positif yang dibuat oleh saya sendiri. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pemantik, saya punya permainan Bapak Ibu. Kelihatan atau kurang besar? Cukup ya. Ini ada dua gambar. Temukan perbedaan yang ada pada dua gambar. Berlin, kemana Bu? Atapnya yang satu warna biru, satu warna merah. Oke, sini saya duduk ya, biar gampang. Atap ya. Ini ya. Bukan yang pelararan biru, yang biru. Oh ini ya. Oke, saya klik. Kalau di sini lingkaran berarti benar. Sapi yang mana sapi? Ini ya. Oke, di sini nggak ada ya. Coba cek. Oke, yang mana Bu? Ini ya. Oke, cek. Ini 10 loh Bapak Ibu. Ini baru 3 ini. Jumlah hewan. Temukan satu gambar Bu. Gambarnya kalau banyak ini tulisan apa ini? Awan yang mana Pak? Yang kiri apa yang kanan? Ini apa? Atau yang ini? Oh iya, oke. Pohon yang mana? Pohon yang besar ya ini ya. Terus awannya juga ada 5. Oke, saya klik dulu. Oke, yang mana Bu Vera? Awan yang sebelah sini yang pojok. Awan yang pojok. Ini kan? Ini tes penelitian. Apa dia? Pagarnya mungkin dicek. Gimana Bu ini? Sangat besar Pak?
Ini ya. Bunga mataharinya di mana? Dua lagi. Oh ini ya. Satu lagi. Ini ya. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Mantap ya. Berarti Bapak Ibu sampai siang ini masih terjaga tingkat kesulitannya. Imunitasnya. Iya, betul, luar biasa. Walaupun mungkin belum makan ya, tapi masih semangat, masih teliti. Baik, izin saya berdiri lagi. Di sini ada pertanyaan romantik, tapi saya tidak akan membenarkan, panjenengan menjawab setuju atau tidak setuju. Jawabannya cuma dua ya. Ya, setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Pak Gio? Saya tidak setuju. Yang lainnya? Hanya dua jawaban, tidak usah memberikan alasan. Dua opsi. Tidak ya? Oke. Dominan tidak ya? Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke ya, oke, dominan setuju. Ya, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke, ini aja lah, yang gampang. Baik, untuk hari ini bahasanya ada 6, ini tidak banyak ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. Yang dibahas di sini adalah posisi kontrol dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Langsung yang pertama ke disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Baik, di sini ada gambar tangan. Di sini ada cerita atau perintah atau kegiatan yang panjenengan lakukan, yaitu A dan B. A dan B itu teman. Jadi nanti panjenengan bisa berperan menjadi A, bisa berperan menjadi B. Ambillah sticky note yang sudah disiapkan. Jadi saya sudah menyiapkan sticky note-nya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, yang sangat berharga untuk Anda, dan genggam benda tersebut atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Habis tulis, genggam. Kemudian buatlah sebuah kepalan seperti gambar yang ada di situ, ya. Kemudian teman Anda yang bertugas menjadi B ini mencoba dengan semua tenaga, dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, merayu ya, mengancam, menghadik, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tersebut. Silakan. Bisa dibagi tugas, misalnya Pak Gio A, Pak Komo B, atau ya yang sebelah saja. Merayu, menghadik, atau menyuap boleh. Silakan tulis dulu. Yang menjadi A menulis. Tugasnya A menulis. Tugasnya yang B merayu, menghadik, mengancam dan sebagainya, terserah. Gimana caranya bisa benda itu? Oke, langsung aja ya. Berarti Bapak Bill merayu ya? Oke, yang oh banding A. Nah sebelahnya mungkin Bu Erlin mau jadi A atau B? Terserah. Iya sebelahnya. Silakan yang menjadi A tulis.
mau kasih apapun. Yang A, BK. Berarti Bu Vera yang membujuk. Iya terserah bebas, terserah. Yang paling berharga menurut panjenengan. Pak Bagio tidak usah tulis. Pak Bagio bagian merayu. Saya merayu. Iya membujuk. Ya, perintahnya kalau sudah ditulis dia pakai tadi genggam. Ya genggam. Nanti yang B merayu. Untuk apa namanya tadi? Nih. Teman dia akan berupaya dengan semua tenaga dan berbicara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Berarti itu Bu. Kamu anu ini. Mau nggak saya ini nanti kalau kita habis keluar sekolah nanti saya kita berbeda. Iya, cover, oke? Ambil uang. Tapi itu tolong kuncinya kasihkan ke saya dulu. Bisa kalau maaf nih, gimana? Iya, saya mau pulang dulu ganti baju. Nanti saya kesini lagi terus. Nanti habis itu saya kita sama-sama ke BPD ambil uang. Gimana Bu? Mau? Oke? Uangnya saya. Uangnya saya. Iya. Loh, kan di ATM ada Bu. Masa saya membuktikan nanti di sana? Ya benar. Iya, itu benar. Iya, oke Bu. Ya, Bu. Ya. Oke, pastikan ya Bu ya. Dekat Bang. Gak apa-apa lanjut aja. Nanti. Iya. Atau ini aja. Ibu simpel aja lah ibu bilang sama bapak. Nanti itu dikasih bapak ganti baju. Nanti saya ke Pak Sendirian. Baru ibu mau minta apa? Oke. Bu Ani apakah bersedia untuk memberikan? Gak bersedia? Tidak bersedia? Oke, silakan. Ini kan kasus kan? Ya, tepuk tangan untuk teman kita ini yang sudah mau mendemonstrasikan ya studi kasus ini. Oke, kenapa Bu Ani tidak mau memberikan benda berharganya dalam bentuk tulisan itu ke Pak Bagio? Rahasia ya. Tidak boleh diketahui Orang lain, orang lain. termasuk suami. Ada yang di sini yang mau memberikan benda berharganya, tadi kan sudah nulis. Yang B juga sudah berperan tadi. Ada yang mau memberikan nggak? Ada nggak? Tadi Bu Ani tidak mau memberikan. Di sini ada yang mau memberikan benda berharganya? Alasannya kenapa Bu Eka? Oke, terima kasih. Keren sekali, tepuk tangan dong buat teman-teman ya. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, mengapa kita ini berhak untuk memegang benda berharga tersebut. Di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kalau panjenengan mau membuka itu, berarti tergantung panjenengan. Kontrolnya jenengan mau buka, oh ini benda berharganya mau saya kasih ke teman, atau ini rahasia mau dibuka ke yang lain, atau aib mungkin mau dibuka ke yang lain, itu dari panjenengan semua yang mampu kontrolnya. Nah, itu beda kasus. Kalau diambil tanpa sepengetahuan itu beda kasus, karena di sini ada dua responden. Kalau yang ngambil tanpa sepengetahuan berarti ada niat dulu dari si B misalnya. Ya kalau dua ini kan ada kesepakatan mau ngasih atau tidak, atau mau buka atau tidak, seperti itu. Ya, jadi kalau panjenengan di sini bertugas menjaga rahasia instansi misalnya yang lebih kita di sini pekerjaan, yaitu kita yang punya kontrol. Kita nggak bisa mungkin, atau yang lebih sederhana, oh aku ada tugas nih, Pak Bagio nggak bantu aku misalnya.
kita tidak boleh menghadik Pak Wagio tidak membantu, atau misalnya Pak Wagio ini orang yang memang pelit dan sebagainya, kita tidak bisa mengontrol Pak Wagio misalnya. Oh mungkin saja Pak Wagio sedang ada kegiatan yang lainnya. Kita yang mau mengontrol diri sendiri. Lanjut. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol ini atau yang lebih dikenal dengan ilusi kontrol, ini isinya tentang ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada pernyataan perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada dua, ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus. Jadi kita ini berusaha sepenuhnya untuk mengubah pandangannya supaya sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini lebih legowo kalau yang di sini. Kalau yang stimulus respon, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk yang teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di sini pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini model berpikir menengah, model berpikir menang kalah. Di sini model berpikir menang-menang atau mencari win-win solution. Jadi kalau dilihat dari sini, teori kontrol ini lebih ke kolaborasi, lebih adem. Kalau ini banyak lebih memaksanya di sini. Ya. Nah, di sini ada peta konsepnya untuk disiplin positif untuk teori kontrol yang diciptakan oleh Dr. William Glasser. Di sini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama halnya kita tidak mungkin mengontrol anak ini pengen belajar seperti apa. Yang bisa mengontrol misalnya anak mau pengen dia punya keinginan untuk belajar dengan model yang seperti itu. Ternyata kita ini pengen memaksakan dengan apa yang kita inginkan, misalnya dengan ceramah, dengan segala macam, kita tidak bisa memberikan seperti itu pasti akan bertentangan. Kemudian di sini makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini berdasarkan teori motivasi ada dua, motivasi ekstrinsik dan yang kedua intrinsik. Kalau intrinsik berasal dari diri sendiri ya, dari dalam diri sendiri. Kemudian ekstrinsik dari luar atau lingkungan. Nah, di sini contohnya untuk menghindari hukuman. Nah, jadi motivasinya ini untuk menghindari hukuman. Oh, aku misalnya berangkat ke sekolah basic supaya nanti tidak kena hukuman, tidak kena skors misalnya dari Pak Guru. Atau yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan. Oh, aku mau mengerjakan tugas dari Pak Guru misalnya supaya mendapatkan hadiah. Nah, ini kan dari luar ini. Motivasi dari luar. Kalau untuk yang tiga, untuk menghargai diri sendiri. Oh, aku mau disiplin misalnya mengerjakan tugas supaya saya mau menghargai diri sendiri. Kemudian yang ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang ketiga ini berkaitan dengan kebajikan universal. Apa yang dimaksud kebajikan universal ini? Berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi setiap kelas ini punya keyakinan kelas masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah model berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus. Kemudian selanjutnya adalah realitas kebutuhan yang berbeda-beda dan sebagainya. Nanti akan dibahas di bawahnya.
apa makna disiplin. Coba Pak Guru, Pak Gio, minta tolong ini dibacakan. Apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terima kasih Pak Gio untuk pembahasan saya membacakan apakah makna disiplin. Di sini yang perlu digarisbawahi ini Bapak Ibu. Jadi kecenderungannya yaitu disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang mau disiplin ini karena apanya ada sesuatu, ini ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau kita telisik lebih dalam, yang namanya disiplin itu menghargai diri sendiri. Berarti kan ada nilai kebajikan mandiri, dia merdeka seperti itu. Nah, tadi sudah berkaitan dengan disiplin, sekarang ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal? Di sini tulisannya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Langsung ke bawah. Nilai-nilai kebajikan apa saja? Ini berkaitan dengan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini juga ada di Standar Nasional Pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai kebajikan yang harus kita jaga, bukan hanya muridnya saja yang melaksanakan ini, tapi gurunya juga harus punya nilai ini. Nah, sebelum masuk ke eksplorasi konsep yang selanjutnya, ada pertanyaan tidak tentang nilai-nilai kebajikan universal? Begini Pak Yosef, saya mau bertanya mengenai paparan materi tadi mengenai disiplin. Disiplin itu tadi kalau tidak salah ada dua unsur yang mempengaruhi. Di antaranya adalah unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Kalau kita amati atau fakta yang ada di lapangan saat ini adalah kita akan lebih baik manakala memang itu pengaruh dari luar. Untuk berbuat disiplin itu pengaruh dari luar. Misalnya atau contohnya ini, misalnya kita akan disiplin, akan tepat waktu, tak kalah karena memang kita harus mematuhi sebuah aturan, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah disiplin yang semacam ini ya, itu akan lebih mengena pada diri kita, atau kita perlu mengembangkan ya, sikap yang mandiri atau faktor intrinsik kita sebagai pendidik? Itu artinya itu yang dikembangkan lebih dominan ke ekstrinsiknya atau intrinsiknya? Menurut aku setelah tadi membaca ada dua faktor ini yang kadang kita terlupakan, itu kan faktor intrinsik Pak. Karena kita bekerja, kita terikat dengan aturan, kita terikat dengan rule yang ada. Kalau kita tidak tepat waktu, tidak disiplin, maka kita akan kena sanksi. Seperti itu mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gio ya, luar biasa pertanyaannya. Ini berkaitan dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau dilihat studi kasus tadi Pak Gio menyampaikan masalah datang misalnya ke sekolah karena terikat aturan atau tidak. Nah, kita lihat di sini sudah jelas sekali. Berarti ini kita masih masuk dalam lingkungan ini untuk menghindari hukuman. Motivasi ekstrinsik ini tidak masalah sebenarnya Pak Gio, karena untuk tingkatannya kan tidak mungkin kita langsung menghargai diri sendiri. Berawal dari motivasi ekstrinsik. Ketika sudah ada kebiasaan
Dan lingkungan seperti ini, lingkungan seperti ini sebenarnya bisa membentuk motivasi intrinsik. Semisal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 orang. Misalnya ada 7 orang guru misalnya berangkat dengan motivasi intrinsik masing-masing. Oh, ini ternyata saya mau menghargai diri sendiri, saya mau disiplin. Saya kasihan dengan anak murid saya misalnya. Kemudian yang satu ini melihat masih terikat dengan aturan. Nanti akan lama masuk ke lingkungan menghargai diri sendiri. Oh, iya ternyata seperti itu, akan tersadarkan. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah Pak Wagyu. Jadi untuk sementara waktu kita masih dalam lingkungan ini. Nah, nanti lambat laun sama seperti batu, ketika nanti diasah, kita mempunyai wadah untuk berdiskusi, wadah untuk menyadari diri, wadah untuk meningkatkan kapabilitas kompetensi, sama seperti kegiatan di CGP ini, lambat laun akan masuk ke sini, menghargai diri sendiri. Berarti itu bisa muncul apa istilahnya motivasi unsur intrinsik itu dari pembiasaan ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagyu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ya, masuk ke pembelajaran 2.2 itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi mengatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini kan termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Ini tadi yang Pak Wagyu ya, yang tadi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kan kalimatnya sudah beda. Ini ada membutuhkan imbalan, ini takut akan hukuman. Nah, ini jelas yang positif ini yang bawah motivasi internal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini agak memang berat ya Bapak Ibu ya, karena ini butuh pembiasaan yang luar biasa. Saya tidak bisa memungkiri lingkungan kita, lingkungan di rumah, di lingkungan masyarakat, ya pasti ada yang namanya perintah, aturan dan sebagainya. Untuk memerintah diri sendiri ini butuh proses yang cukup panjang. Tidak dilakukan 1-2 hari, 1-2 bulan, tahunan, bahkan puluhan tahun. Bahkan sampai sekarang, sampai saya besar, saya masih di lingkungan ini. Perintah kadang-kadang saja untuk memerintah diri sendiri, tapi berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini bahasa tentang dihukum oleh penghargaan. Ini sebenarnya kalimat yang menurut saya menggelitik sekali. Kita ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok bisa menghukum? Nah, di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Sama seperti tadi Pak Wagyu, membujuk Bu Ani, berarti sedang melakukan penghukuman itu terhadap Bu Ani. Aslinya seperti itu. Sama halnya kita memberikan sesuatu kepada anak murid kita supaya melakukan hal baik, itu sama saja melakukan hukuman kalau menurut teori ini. Ya, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif, dan yang lain penghargaan merusak hubungan. Nanti kita bisa diskusikan kalau yang apa. Selanjutnya ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada yang mau dibahas dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Yang mana Bu? Penghargaan mematikan kreativitas. Oke, penghargaan mematikan kreativitas. Ada kasus seperti ini. Di dalam kelas, Bapak guru atau Ibu guru memberikan tugas
membuat karya. Nah, karyanya bisa karya seni rupa 3 dimensi atau 2 dimensi, itu terserah dari gurunya. Tapi ada embel-embelnya. Siapa yang mampu mengerjakan atau membuat karya tersebut, Pak Guru akan beri hadiah. Berarti di situ sama saja mematikan kreativitas. Kenapa? Karena anak tidak diberi kebebasan. Dia motivasinya adalah aku butuh hadiah oleh Pak Guru. Saya harus dapat hadiah. Itu mematikan kreativitas seperti itu. Atau misalnya kami ikut lomba nyanyi, besok Pak Guru beri hadiah. Oh siap. Padahal lomba dong, dia nggak akan dari hati. Dia ada imbalan yang ingin diinginkan. Itu akan mematikan kreativitas. Tapi beda kalau misalnya silakan anak-anak buat karya ini. Wah pasti kalau dia dari diri sendiri atau senang, pasti akan melakukan dengan maksimal. Pertanyaan lagi Pak Heri. Ya. Ini lanjuti daripada Bukera tadi. Ya. Kalau begitu selama ini yang kita lakukan terhadap anak itu penghargaan mematikan kreativitas ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Gak apa-apa, gak masalah karena ini belajar bersama. Ada juga yang seperti ini Bapak Ibu. Yang bagian ini. Nah di sini ada kasusnya. Lagi nih Pak Heri pertanyaan. Ini ada kasusnya. Nah ini yang tadi, atau mungkin Pak Wagi mau bertanya dulu, silakan. Jadi Pak Heri, misalnya kita kan sering sebagai pengajar ya di kelas kan sering menemukan anak itu mencontek pada temannya pada saat mungkin ulangan dan sebagainya. Itu mencontek itu kan bagian daripada kreativitas juga. Ya nggak? Mencontek itu kreativitas. Cuman itu merugikan orang lain mungkin. Tapi bagi orang lain, bagi diri kita itu menguntungkan mencontek. Nah, sementara kalau ini misalnya tadi mengenai kreativitas ya Pak ya, itu andai kata setelah ketahuan terus anak itu terus bilang atau matur pada gurunya misalnya ya, terus gurunya menjustis jangan mencontek, itu apakah termasuk bagian daripada mematikan kreativitas? Terima kasih Bapak Bio. Ya, di sini kita lihat ada yang namanya keyakinan. Keyakinan itu dibuat sebelum pembelajaran. Ada keyakinan misalnya bertanggung jawab, disiplin, jujur dan sebagainya. Nah, mencontek ini masuk ranah keyakinan yang mana dulu? Misalnya jujur. Nah, itu harus disepakati dari awal sebelum kita melakukan segala hal mengatasi masalah anak, itu harus buat keyakinan dulu. Kalau sudah dibuat keyakinan dan kesepakatan anak, misalnya itu masuk jujur. Kalau ada masalah seperti itu, kembalikan ke anak. Masih ingat nggak keyakinan yang mana yang pernah kita buat? Itu nanti ada di segitiga restitusi Pak, materi segitiga restitusi. Tapi yang saya garis bawahi, yang namanya kreativitas di sini betul itu kreatif, tapi cenderung ke negatif daripada positifnya. Jadi kalau menurut saya gurunya ya tidak harus langsung mengadik, tidak harus menghukum, mencontek, kamu anak nakal dan sebagainya. Itu nanti ada caranya di segitiga restitusi. Nanti saya jawab di segitiga restitusi Pak. Ya. Nah di sini ada informasi yang tadi ya, Bu Vera, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila bisa atau bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kita boleh memberikan hadiah, tapi jangan di awal hadiah, Pak Guru. Itu akan mematikan kreativitas. Tapi kalau misalnya beda lagi cerita, kalau kita tidak memberitahu,
Yang penting anak-anak sudah membuat, kita apresiasi itu beda. Seperti itu. Ada yang mau dibahas lagi yang tadi masalah ini? Kalau saya bahas semuanya pasti akan lama sekali. Jadi yang ingin dibahas saja yang tadi penghargaan umat dengan kreativitas. Coba tolong dijelaskan materinya yang itu yang penghargaan merusak hubungan bagaimana? Oke, penghargaan merusak hubungan. Nah di sini Pak Wagyu. Ada kasus seperti ini. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini sering terjadi di kasus kelas kita ya. Jadi ketika seorang diberi penghargaan, "Wih kamu pintar sekali ya," yang lain yang merasa misalnya nilainya kurang akan dia merasa berubah nih. Kalau mau kayak bocah kayak kok dipuji terus sama Pak Guru, dia pasti lama-lama akan sebal. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Makanya banyak sekali di sini anak-anak sopan di sekolah, kembali ke rumah, kembali ke habitatnya akan tidak akan sopan lagi. Nah, di sini menyenangkan kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini akan merusak hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Biasanya anak-anak yang menonjol dia pasti akan lebih tinggi, menjulang tinggi. Anak-anak yang menengah ke bawah kemampuannya dia pasti akan tertekan, cemas. Iya, makanya di kelas lah ranking 1 itu mesti. Oh yang paling pintar ini. Oh yang nilai 100 pasti itu lagi. Dirinya tidak dipercaya. Biasanya seperti itu, pesimis. Karena persaingan menimbulkan kecemasan. Pertanyaannya, Iya. penghargaan merusak hubungan itu apakah hanya berlaku antara murid dan guru? Bagaimana dengan orang-orang dewasa? Bisa jadi Pak. Ini kan bukan hanya murid dan guru saja, tetapi Menyeluruh. ya Siap. universal. Sama halnya di sini misalnya di diskusi, bukan di sini ya, di lembaga lain misalnya dalam satu pekerjaan yang satu misalnya diberi penghargaan lebih terus atau dipuji terus, yang satunya itu merasa minder dan sebagainya, dan menimbulkan kecemasan. Tapi kalau kita lebih ke kolaborasi, ayo bapak ibu bareng-bareng dan sebagainya, nanti pak dengan tugas ini bareng. Jangan ada yang merasa dipinggirkan. Itu pasti akan lebih apa ya, mempererat kekeluargaan, bukan merusak hubungan Pak. Lebih kompak. Ada pertanyaan? Enak ya kalau diskusi seperti ini malah. Ayo Berlin. Sebenarnya kayak diskusi semacam ini sebenarnya tidak hanya berfungsi atau bermanfaat bagi kita sendiri, tetapi sebenarnya ini untuk kaca diri kita sendiri ya, lebih didekatkan ke situ. Betul banget. Iya. Itu yang jadi saling curhat nanti ya di sini. Gimana tuh tadi? Saya paham maksudnya dari karena di sini tulisannya penghargaan berarti di sini negatif gitu ya. Berarti tidak baik. Bukan negatif. Penghargaan yang harus diberikan seperti apa itu ya?
seharusnya diberikan seperti apa? Tergantung kasusnya. Ini contoh kayak misalnya yang lebih umum lagi dalam perlombaan misalnya. Pasti kan di situ ada penghargaannya, ada medali atau piala yang diberikan. Kalau itu menurut saya tidak masalah karena konteksnya lomba. Kalau misalnya dalam kelas ini, kalau lomba ini kan diambil yang terbaik dari yang terbaik, otomatis tahu konsekuensinya. Tapi kalau misalnya contoh dalam kelas, kita mempunyai beragam siswa. Kalau kita memberikan penghargaan di awal ditawari dulu, ini bukan berarti penghargaan itu negatif. Dari penghargaan di awal ditawari dulu itu akan merusak. Tapi kalau kita apresiasi dalam bentuk terakhir diberikan, itu tidak masalah. Dan menurut saya seperti itu kalau dari kalimat di sini. Contoh kayak tadi misalnya, Pak Guru akan berikan permen kalau kamu bisa berhasil membuat karya. Ini kan motivasinya dulu permen. Tapi kalau misalnya silakan kamu buat karya ini, lakukan yang terbaik ya, nah, siap. Wah, ini yang terbaik Pak Guru berikan. Tapi kalau misalnya kasih permen, tapi nyatanya hasilnya bagus, karyanya bagus. Iya, berarti kan dia dari hati, bukan dari penghargaannya yang pengenkan, motivasinya. Jadi dia motivasi intrinsiknya memang membuat karya, bukan mematikan kreativitas. Kalau tawarannya di belakang, kalau Enggak, di depan, kan tawarnya di depan, tapi ternyata hasilnya bagus. itu menurut saya masih mematikan kreativitas. Iya, kenapa? Karena dia mungkin bisa lebih baik lagi. Besok kalau misalnya ada diberi tugas buat karya, nggak ada motivasinya, lah dunia program Pak Guru biasa-biasa bela. Misalnya ada tugas berikutnya, bisa terjadi seperti itu. Makanya kita ya penghargaan diberikan di terakhir, bukan ditawarkan di awal, supaya anak-anak itu punya kesadaran. Ini dilatih, nggak bisa satu dua kali terjadi, tapi harus berkali-kali. Ada jawaban lain mungkin yang punya pengalaman di kelasnya? Gak apa-apa. Kadang-kala itu penghargaan memang di awal itu memang memberikan motivasi tersendiri. Tetapi ketika nanti diberi tugas di kehidupan yang nyata di luar sekolah misalnya, dia akan ingat aku akan mengerjakan sesuatu dan dikongkon. Nanti nggak ada kemandirian di situ. Sebenarnya kalau menurut saya begini Pak Bey, Ya. ini memang tantangan buat kita. Artinya tantangan dalam arti kata bagaimana cara atau konkretnya supaya kita itu bisa menumbuhkan rasa kepada anak ya, bahwa mereka itu punya tanggung jawab gitu, untuk bisa mengembangkan kreativitasnya. Kan itu kan kuncinya. Jadi tidak hanya faktor dari luar yang akan membangkitkan motivasi mereka, tetapi bagaimana caranya kita sebagai guru supaya dia dengan sendirinya bangkit, mandiri, ya, kreativitas, kan seperti itu. Nah itu yang tantangan terberatnya Pak Bey. Itu apa yang harus kita lakukan? Tapi apakah semua siswa seperti itu? Misalnya dikasih penghargaan di awal, terus emang dia langsung set seperti itu. Semua maksudnya semua siswanya. Memang tidak semuanya nggak valid, tapi di sini lebih menekankan kepada motivasi di awal itu pasti akan merubah mindset anak tersebut. Jadi sebisa mungkin kita menanamkan kemandirian kepada anak. Mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas rendah itu masih ada stimulus, ada respon. Diberikan hadiah di awal, oh dibujuk ini nanti aku undang ini 1-2 kali dan masalah. Tapi kalau berkali-kali sampai kelas 6 akan seperti itu, nanti menjadi budaya kurang baik. Apalagi nanti masuk SMP, aku gak diberi saku sama ibuku, aku gak akan berangkat sekolah dan sebagainya. Itu kan tertanam terus. Aku gak dikasih hadiah sama guruku, aku gak akan mengerjakan ini dan seterusnya. Nanti masuk dunia yang lebih susah lagi akan seperti itu. Karena mindset itu kan dibangun dari kecil. Kalau karakter dari awal, dari SD itu dibentuk yang baik, insya Allah kedepannya lebih baik. Saya juga seperti itu, korban seperti itu dari SD, SMP, SMA, karena guru saya juga memberikan
ya seperti itu sebelum mengerjakan tugas. Tapi karena memang saya tidak bisa melawannya, tidak bisa menghindari, ya saya ikuti saja. Tapi karena ada program seperti ini memberikan paradigma baru, ya semoga kita bisa membentuk diri kita sendiri. Pertama diri kita sendirilah. Iya, kemudian karena diri kita atau lingkungan sekitar. Terus untuk menghilangkan aset tersebut bagaimana? Mindsetnya seperti apa? Kalau tidak diberi Mematikan kreativitas. Ya, ini bukan kreativitasnya itu langsung mati terus nggak bisa bangkit lagi. Hanya kreativitasnya tidak tumbuh semaksimal mungkin. Itu saja Pak. Jadi kreativitas tetap ada, sama seperti tadi. Kalau misalnya diberi hadiah terus hasilnya masih bagus, berarti kan tetap masih ada kreativitas, tapi bukan dari hati, bukan dari keinginan sendiri. Kalau supaya kita seperti tadi pertanyaan gimana Pak Tomo? Harganya bagaimana? Menghilangkan belum misalnya kalau diberi hadiah matikan kreativitas. Ya kita nggak bisa dibentuk 1 hari 2 hari Pak. Tetap ini kan berkaitan dengan mindset. Mindset itu kan sama saja karakter kebiasaan. Itu prosesnya lama banget. Saya ingin membantu menjawab pertanyaan. Iya. Begini, mungkin Pak Tono, karena untuk membentuk membuat mindset itu sesuai apa yang kita inginkan. Iya. Ini kan kalau menurut saya ada keterkaitan kolaborasi dalam membina mindset itu. Artinya apa? Ada unsur eksternal dan internal. Eksternal ya contoh kalau kita internal ini di sekolah di bawah istilahnya bimbingan guru-guru kan. Kalau eksternal kan faktor keluarga. Itu kan urusannya dengan kebiasaan juga Pak Guru. Ya Pak Guru. Saya yakin kalau kita bertolak belakang walaupun sekuat apapun kita akan membentuk mindset anak ini menjadi mandiri. Tapi kalau di rumah tangga kok memang boleh dibilang ya mereka tidak peduli, tidak perhatian terhadap anak, mungkin sama. Atau mungkin metode pembelajaran guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah cara mengajarnya berbeda pun. Saya yakin akan merubah mindset mereka. Nah itu yang susah ya kan Pak. Makasih. Terima kasih Pak Gio. Nah di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba dicatat dulu panjenengan. Kalau hukuman nomor 1 tulis di hukuman di sticky note tadi, boleh. Ya langsung aja ya. Oke. Ini jawabannya. Mencatat 100 kali, ya ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini termasuk hukuman. Push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok adalah konsekuensi. Perbedaannya Nah, nanti lari dengan lari terlambat sama lari yang ini Pak, saya garis bawah ini pelajaran apa Pak? Nah, ini kan ada kaitannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Kan sama saja untuk melatih fisik. Itu masuk konsekuensi. Ada kaitannya. Ya, betul Pak. Bisa ada kesepakatan dengan gurunya. Biasanya kalau hukuman itu spontan, langsung dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu. Nah ini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu pada hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi memang.
Kemudian membuat anak sakit, ini biasanya ke fisik. Hukuman ini biasanya ke fisik. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang ini anak menghargai disiplin. Kalau hukuman ini paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian mendorong anak agar mudah menyusahkan diri dan yang lainnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelas memang harus disepakati oleh warga kelas, yang mana di situ dimulai dari pembuatan peraturan terlebih dahulu. Peraturan ada dua, ada negatif dan positif. Biasanya kan jangan mencontek, diganti mengerjakan sendiri. Itu peraturan. Nanti masuknya ke nilai kebajikan, kemudian dibuat keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Wilson berlandaskan pada teori kontrol atau William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru berposisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi kompetensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang saya. Sudah lama ya ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya.
tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan saat itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berproaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, lebih tidak berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ilmu membawa guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menaruh diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat membalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang
2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, ini tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa menggunakan restitusi ini mampu mengontrol guru untuk sabar, juga mengontrol murid untuk untuk lebih tenang. Karena tadi yang pertama tahapannya ada 3. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama menstabilkan identitas. Di situ anak yang tadi melakukan kesalahan kan merasa dirinya gagal. Identitas gagal ini diubah ke identitas sukses melalui gurunya, ditenangkan. Nah, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan, sama seperti kamu. Kan ada temannya, dia merasa dirinya, oh aku ini ada temannya. Kemudian ditanyakan, kira-kira masalah apa sih yang terjadi? Masuk ke tahap yang kedua, validasi tindakan. Kemudian kalau sudah keyakinan keras apa yang pernah kita sepakati bersama. Nanti di situ pasti akan muncul solusi dari dirinya sendiri. Dan diri guru juga memberikan tawaran solusi. Nah, ini perlu dilatih. Jujur saja saya belum pernah melakukan ini, maksudnya dengan tahapan yang ketiga-tiganya. Saya mungkin menanyakan keyakinan saja, atau misalnya yang kedua cerita masalahnya apa sih gitu. Tapi kalau ketiga-tiganya saya belum pernah. Mungkin ini perlu dicoba. Tapi di demonstrasi kontekstual sebelumnya hanya praktek saja kepada anak-anak. Tapi terhadap permasalahan yang langsung ke anak mungkin harus dicoba. Mungkin Bapak Ibu juga akan mencobanya. Jadi posisi kita sebagai manajer di sini tidak boleh menghadapi anak atau langsung menyalahkan anak. Hei, kamu salah dan sebagainya. Tapi disuruh duduk dulu, dipanggil, baru ditanya. Nah, ini masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan anak atau kebutuhan manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini harus kita penuhi, baik dari kita sendiri maupun anak-anak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Tadi ada posisi kita ini, sebaiknya ini kita mencoba posisi sebagai manajer. Kata kita ini posisinya di sini nih, pengukur. Saya juga seperti itu, ya.
Kemudian membuat rasa bersalah. Ini berceramah dan mengatakan seharusnya atau pilu bapak kecewa sekali sama kamu nak. Nah, ibu kecewa sama apa namanya kamu dan sebagainya. Menyembunyikan atau menyangkal berbohong dan sebagainya. Jadi anak-anak ini merasa rendah diri di sini. Kalau kita posisi menjadi teman, kita malah kita nggak dihargai dan sebagainya. Kalau misalnya kita menganggap anak itu sebagai teman-teman, menganggap kita sebagai teman juga, menganggap diri sebagai teman, nanti kalau naik kelas beda lagi dan akan kembali seperti semula. Kalau sebagai pemantau, ini juga sama. Ya, di sini tulisannya menghitung dan mengukur apa peraturannya, terus menyelesaikan diri bila diawasi dan sebagainya. Nah, ini harus kita biasakan, yaitu pertama mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi dan akhirnya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini harus dibiasakan oleh seorang guru, yaitu posisinya sebagai manajer. Berat tapi harus dicoba. Karena ini kontrol diri nih maksudnya. Yang kontrol diri hanya sebagai manajer saja. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini menghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu teman. Kemudian memantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantau saja. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian menghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Ketika yang ibaratnya menghadik ya. Nah tadi segitiga restitusi sudah dijelaskan. Masuk ke bagian refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira ada hal baru nggak Bapak Ibu? Mesti banyak sekali hal baru ya. Yang itu apa yang di luar dari kebiasaan saya juga merasa itu di luar dari kebiasaan saya. Ya. Sedikit saja, satu kalimat saja, tidak usah panjang-panjang. Hal baru apa yang panjenengan dapatkan dari kegiatan nyata ini? Tidak usah panjang-panjang, satu kalimat saja. Penghargaan di awal dan baik. Yang lainnya. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Siti. Maksudnya mungkin seperti itu ya. Penghargaan itu tidak selalu seperti itu. Keyakinan kelas, ya. Oh iya, kontrol diri. Siap. Pak Tomo mungkin. Segitiga restitusi mungkin ya Pak ya. Segitiga restitusi. Itu juga hal baru banget buat saya. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang sering sekali yang saya lakukan itu menghukum, mencatat dan sebagainya. Ya baru menyadarkan, tapi belum dilakukan sepenuhnya. Sekarang harus ya, konsekuensi kan kesepakatan ya Pak. Baik, yang nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi introspeksi? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Introspeksi dirinya juga ya. Ya. Iya. Terus nggak bisa berani. Itu kalian sama Pak Imam ini. Ya. Terima kasih. Sebelum saya tutup ini ada pertanyaan enggak? Sebelum ditutup nanti saya lupa ya. Satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada ya nanti
harapan saya bukan pertanyaan Pak. Oh, siap, Pak. Tapi harapan untuk Pak Heri yang sebagai motor untuk depannya ya, mudah-mudahan diikuti oleh kita. Ini harapan kami Pak Heri bisa mengaplikasikan daripada tadi yang disampaikan, yaitu eksekutifnya. Itu saja Pak Heri. Kalau itu sudah terlaksana, sudah terrealisasi di sekolah ini, mudah-mudahan SD kita akan lebih baik. Terima kasih Pak Wagyo atas masukannya. Saya akan coba nanti, karena satu tahun belajar ini pasti banyak sekali dinamika ya, baik dinamika di kelas maupun di sekolah. Nanti saya akan berbagi praktik baik. Cek. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, di mana kita tadi sudah berdiskusi ya tentang banyak hal. Ternyata pembelajaran yang selama ini kita lakukan cenderung lebih banyak kepada hukuman. Kita harus tahu diri dan kontrol diri. Itulah pentingnya kenapa ini Pak Yosef Heri Kristianto selaku CGP dalam hal ini mengeksplor ya, bahasanya mengeksplor daripada budaya positif. Ternyata setelah kita resapi, kita cermati, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri, kami tutup acara ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.